Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa bihadih amma ba'd. Kita kembali di kajian kita di pertemuan yang kedua pada surat At-Tariq di ayat yang ke-11 dan seterusnya. Kembali di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan keagungan dan kebesarannya pada makhluk-makhluknya. Ya, tentu semua ini, sumpah-sumpah Allah ini ingin menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah agar manusia kembali kepada jalur yang benar, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada wahyu yang telah Allah berikan kepada Rasulullah SAW, dan itulah Al-Islam yang sebetulnya. Pada ayat yang ke-11 ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-samaa'i dzatir raja'. Ini dan demi langit, ini sumpah ya. Sebagaimana ayat-ayat yang lain bahwa Allah bersumpah di sini. Was-sama', dan Allah berhak untuk bersumpah dengan apapun. Dan sumpah Allah dengan makhluknya ini menunjukkan akan keagungan dan kebesaran makhluk itu sendiri. Dan di sini sumpah dengan langit, menunjukkan bahwa langit adalah ciptaan Allah yang paling besar. Ya. Langit adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Was-samaa'i dzati raja', dan langit zati yang memiliki ar-raja'i. Imam As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan, kemudian Allah bersumpah dengan sumpah yang kedua akan kebenaran Al-Qur'an. Jadi di sini sumpahnya ini berkaitan dengan Al-Quran. Jika Allah memiliki kekuasaan yang begitu besar, Allah yang mengatur semua makhluknya, maka Allah pula yang menurunkan Al-Quran untuk kebaikan makhluknya, yaitu manusia. Allah mengatakan, was-samaa'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sad'i. Artinya, demi langit dzatir raja', yaitu langit yang menurunkan hujan pada setiap musimnya, setiap tahunnya, di setiap musimnya. Berarti ar-raja' di sini adalah hujan. Ya, ar-raja' di sini adalah hujan. Dan ini seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau menukil dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas, bahwa beliau sahabat mengatakan ar-raj'u itu artinya hujan. Berarti was-samaa'i dzatir raja'i, demi langit dzatir raja'i yang memiliki hujan. Ibnu Abbas juga mengatakan di sisi lain, beliau mengatakan ar-raj'u itu adalah awan yang membawa hujan. Ini sama ya. Jadi demi langit yang memiliki, yang membawa awan, yang terdapat awan, dan di awan itu ada air hujannya. Sehingga maknanya was-samaa'i dzatir raja', kata beliau, langit demi langit yang memiliki, yang membawa hujan, yang menurunkan hujan, maksudnya yang menurunkan hujan, yaitu hujan yang turun secara terus menerus. Tumtir summa tumtir, hujan ini akan turun, kemudian dia turun lagi, kemudian dia turun lagi dalam sepanjang tahunnya. Nah, untuk apa di sini? Kembali Imam Sa'di mengatakan, tentu untuk apa? Ya, tapi sebelumnya beliau menggabungkan penafsiran ini dengan ayat yang ke-12, yaitu wal ardi dzatis sada', dan sumpah pula demi bumi dzatis sada'. Apa as-sad'u? As-sad'u itu artinya bumi yang terbelah. Tansadi'ul ardu linnabat, katanya. Bumi yang terbelah, lalu ia mengeluarkan tanaman-tanamannya. Ya, bumi yang terbelah,
kemudian mengeluarkan tanaman-tanamannya. Jadi kalau digabung, langit yang menurunkan hujan, kemudian hujan itu akan turun lagi, kemudian turun lagi, kemudian turun lagi, menjadikan bumi ini, tanah ini terbelah. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman itu semuanya. Untuk apa? Beliau mengatakan, faya'ishu bidzalikal adamiyun, agar manusia ini bisa hidup dengannya. Dan binatang-binatang pun semuanya agar hidup. Wa tarji'u as-sama'u aidan bil aqdar. Dan langit pula akan membawa dan mendatangkan apa yang telah Allah takdirkan, tentukan pada setiap waktunya. Ya, watan sadiul ardu anil amwat. Begitu juga bumi itu nanti kelak akan terbelah untuk mengeluarkan jenazah-jenazahnya, mayit-mayit. Jadi ini beliau menggabungkan antara penafsiran yang sekarang dengan apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat nantinya. Ya, berkaitan dengan sekarang, berarti langit, Allah bersumpah atas nama langit yang menurunkan hujan terus-menerus. Kemudian bumi setelah itu terbelah, tanah-tanahnya terbelah, mohon maaf, tanahnya terbelah, lalu tumbuhlah, keluarlah tanaman-tanamannya. Imam Ibnu Katsir menukil dari Qatadah bin Da'amah mengutip bahwa turji'u rizqal ibadi kulla'am, sehingga semua ini bisa memberikan rezeki kepada manusia pada setiap tahunnya. Jika ini tidak terjadi, jika hujan nggak terjadi, kemudian tanaman-tanaman nggak numbuh, maka laula dalik, andai tidak itu semua tidak terjadi, nah beliau selanjutnya yaitu Qatadah, lahalaku wahalakat mawasihim, maka manusia akan binasa dan akan binasa pula binatang-binatang ternak mereka. Kan? Subhanallah ya. Nah ini banyak pula dalil-dalil yang mengatakan hal demikian. Ya, seperti yang Allah firmankan setelah bicara tentang tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, biji-bijian, buah-buahan, semua yang Allah sebutkan di surat apa namanya Abasa. Lalu Allah mengatakan mata'an lakum wali an'amikum. Semua ini Allah tumbuhkan, Allah berikan buat siapa? Buat kalian, wahai manusia, dan juga buat tanaman-tanaman kalian. Subhanallah. Inilah kasih sayang Allah. Dan juga pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat waktu itu hari Jumat. Ada seorang sahabat datang menemui Rasulullah SAW di saat hari Jumat. Lalu sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, sungguh telah mati tanaman-tanaman kita dan mati ternak-ternak kita. Maksudnya sudah lama tidak turun hujan. Hujannya berhenti, tidak turun. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya di atas mimbar Jumatan itu dan beliau berdoa. Para sahabat mengatakan radhiyallahu taala anhum, sungguh tangan Rasulullah SAW belum turun, awan itu sudah bergumpal, artinya udah ngumpul di atas mereka. Ya, awan itu sudah ngumpul di atas mereka, kemudian turun hujan yang lebat sekali. Hari Jumat berikutnya, hari Jumat berikutnya, si Fulan ini datang lagi dan mereka mengatakan, dia berkata, ya Rasulullah, tanaman-tanaman kita hancur. Kemudian binatang ternak kita juga mati. Apanya? Kenapa? Kali ini kebanjiran. Ya, makanya kita dianjurkan kalau ada hujan turun, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, berikan manfaat pada kami dan jangan engkau jadikan hujan ini sebagai keburukan buat kita semuanya. Gitulah. Jadi luar biasa ayat yang ke-11 12 menunjukkan kasih sayang Allah kepada semua makhluk yang ada di alam semesta ini.
Bahkan disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika bicara tentang maksiat yang merebak di kalangan manusia semuanya. Ya. Manusia sudah banyak berbuat maksiat dan melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis itu Rasul apa namanya? Mana qaumin zakata amwalihim, sungguh tidaklah mereka ini tidak menunaikan zakatnya. Sungguh mereka ini ketika tidak menunaikan zakat, maka akibatnya adalah muni'u al-matar. Mereka akan terhalang dari hujan. Walau lal bahaim lam tumtiru. Andai bukan karena binatang ternak, maka Allah tidak akan menurunkan hujan. Allah. Jadi ini adalah kasih sayang Allah kepada makhluknya. Untuk itu, semua ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini menuntut kita untuk bersyukur atas ini semuanya. Syukur itu dengan apa? Pertama, para ulama mengatakan dengan hati, yaitu meyakini bahwa hujan, tanaman-tanaman yang tumbuh, sayuran, buah-buahan, semuanya, pepohonan, semua ini tumbuh bukan karena siklus, bukan. Ya, bukan karena fenomena alam yang selama ini tertanam di dalam ilmu pembelajaran umum. Ya. Tidak seperti itu. Harusnya boleh itu semua disajikan, tapi semua harus ditanamkan pada kita bahwa ini semua tumbuh karena kekuasaan Allah dan kebesaran Allah. Inilah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ya, pada ayat yang ke-13, ya, Allah mengatakan, innahu laqaulun fasl. Sungguh ia adalah ucapan yang fasl, yang penuh dengan kebenaran. Apa yang dimaksud di sini? Imam Sa'di rahimahullah mengatakan kata gantinya di sini kembali kepada Al-Quran. Innahu ay innal Qur'ana. Sungguh Al-Quran ini, atau sungguh ia, yaitu Al-Quran ini, laqaulun, ucapan yang fasal, yaitu ucapan yang fasal. Fasal ini apa artinya? Yaitu, kata beliau, haqqun wasidqun bayyinun wadihun. Allahu Akbar. Sungguh Al-Quran ini adalah fasal. Fasal itu apa? Satu, benar. Ya, kebenaran. Al-Quran ini memang benar. Yang kedua adalah kejujuran. Yang ketiga adalah kejelasan. Bayin, jelas. Wadih, jelas. Berarti di sini bicara tentang apa? Sungguh Al-Quran ini valid datangnya dari Allah. Valid. Jangan diragukan lagi. Seperti pada ayat yang pertama, Quran, ya Al-Baqarah. Ayat yang kedua, ya kan? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak diragukan lagi. Validitasnya tidak bisa kita ragukan lagi. Bahwa ini memang Al-Quran yang ada di tangan kita sekarang, ini memang benar-benar firman Allah. Kemudian dari sisi isinya yang kedua, isinya juga merupakan kebenaran yang nyata, la raiba fi. Isinya, hukum-hukum yang terkandung, perintah-perintah yang terkandung di dalamnya adalah kebenaran yang nyata dari Allah. Bayin, jelas sebagai petunjuk buat manusia semua menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini juga dikatakan la qaulun fasal. Ini adalah ucapan. Berarti Al-Quran ini seperti yang diyakini oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran ini adalah ucapan Allah. Makanya disebut kalam. Kalam ini kan ucapan Allah. Seringkali kita bilang firman. Ya kan? Al-Quran, kalau ditanya, Quran ini apa? Ucapan Allah loh ini. Maksudnya Allah berbicara dengan huruf dan kalimat. Jadi kalau kita membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laqaulun fasl.
Kita baca dengan kaidah tajwid, dengan makhrajnya. Innahu laqaulun fasl. Maka yang kita baca ini adalah ucapan Allah. Innahu itu huruf ucapan Allah, kalimat, kata. Laqaulun ini kan kata. Ini ucapan Allah. Fasl, ini ucapan Allah tersusun jadi kalimat innahu laqaulun fasl. Ini adalah ucapan Allah. Ya, bukan dari Jibril, bukan dari Rasulullah SAW, tapi ini adalah ucapan Allah. Dari mana? Qaul, qaul ini ucapan. Sungguh Al-Quran itu ucapan Allah. Fasl yang validitasnya sampai sekarang ini pasti akan terjaga, kebenarannya mutawatir tak diragukan. Yang kedua, dari sisi substansinya juga ini hak kebenaran yang nyata, dan ini juga bayyin wadih, jelas sebagai petunjuk buat umat Islam semua. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran memberikan petunjuk menuju jalan yang lurus dengan penuh kemudahan dan penjelasan semuanya. Ya, subhanallah. Inilah berbicara tentang hakikat dari Al-Quran. Sehingga dari semua ini memberikan pelajaran buat kita dari sisi akidah. Satu, bahwa Al-Quran itu adalah pertama, memberikan pelajaran bahwa Allah itu berbicara, ya, bahwa Allah itu berbicara. Karena di sini bilang apa? La qaulun, ucapan. Berarti Allah punya sifat bicara sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Kita tidak boleh bertanya bagaimana Allah itu berbicara, seperti apa Allah itu berbicara, berarti demikian dan demikian. Tidak boleh kita mempunyai ilustrasi yang terlalu panjang di benak kita. Kita yakin Allah berbicara dengan huruf dan kalimat sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Yang kedua, bahwa Al-Quran ini adalah ucapan Allah dan bukan ciptaan Allah. Ini iman sama Allah. Kemudian pelajaran berkaitan dengan iman kepada Al-Quran, kitab suci. Bahwa Al-Quran ini terjaga validitasnya, kebenarannya, akurasinya sampai sekarang dengan model jalur mutawatir, yaitu yakin dari generasi ke generasi, tidak akan terkurang, tidak akan terhapus, tidak akan ditambahi sedikit pun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Berarti apa? Wajib kita beriman bahwa Al-Quran datang dari Allah. Dan yang kedua, wajib beriman bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran isinya semuanya benar. Dan kita wajib beriman yang ketiga, bahwa semua yang ada di Al-Quran memenuhi kebutuhan hajat kita. Berarti berkaitan pula dari sisi apa? Dari sisi ilmu, berarti wajib kita mempelajari Al-Quran. Ini kewajiban utama kita, belajar Quran sebelum kita belajar yang lainnya. Kemudian memberikan makna pula dari sisi perbuatan sikap, wajib kita untuk apa? Mentadaburi dan mengamalkan kandungan Al-Quran. Membacanya Al-Quran berpahala besar, dan mengamalkan kandungannya memiliki pahala dan kedudukan yang sangat tinggi. Allahu Akbar. Kemudian yang ke-14 Allah mengatakan wa ma huwa bil hazl. Al-Quran bukan, kembali lagi bicara tentang Al-Quran. Wa ma huwa bil hazl. Jiddun laisa bil hazli. Al-Quran ini semuanya adalah kebenaran dari Allah. Ini bukan main-main. Wa huwal qaulul ladzi yafsilu baina at-tawaifi wal maqalat. Al-Quran akan menjadi penengah, akan menjadi kebenaran, akan menjadi hukum
akan menjadi rujukan pada setiap lapisan golongan bangsa, kulit, ras, suku dari manusia semuanya. Al-Quran akan jadi rujukan, akan jadi hukum, akan jadi pijakan, akan jadi tempat kembali ketika mereka berkonflik, akan menjadi pijakan dalam setiap perbuatan mereka. Jadi hukum, jadi pijakan dan acuan, dan jadi tempat kembali ketika mereka memiliki masalah. Wal maqalat berarti statement-statement, tulisan-tulisan, pernyataan-pernyataan, hukum-hukum, fatwa-fatwa, semuanya harus berpijak kembali kepada Al-Quran. Karena itu kebenaran, validitas yang tidak diragukan lagi. Watan fasilu bihil khusumat. Semua konflik-konflik akan menjadi jelas dan mendapatkan solusi yang nyata. Subhanallah. Ini. Bahwa rabbika la yu'minun. Demi Tuhanmu, mereka tidak dikatakan orang beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka berhukum padamu, menetapkan hukum itu dari engkau, menjadikan pijakannya darimu, pegangan darimu. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Setelah itu mereka tidak pernah mendapatkan keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Fima qadait wa yusallimu taslima. Mereka akan menyerahkan semuanya kepadamu. Mereka akan mengatakan wa qalu sami'na wa فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Jika kalian berselisih, kembalikan semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Inilah Al-Quran. Jadi sekarang pertanyaannya, jamaah sekalian, kenapa sekarang ini kok jadi banyak perpecahan? Ya, banyak perpecahan. Sehingga muncul kelompok-kelompok. Innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sesungguhnya mereka-mereka yang farraqu dinahum. Mereka-mereka yang apa? Farraqu dinahum. Mereka-mereka yang memecah belah. Innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Minalladzina farraqu dinahum, atau innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Ada dua ayat. Ayat pertama di Al-An'am 159, innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya mereka-mereka yang memecah belah Islam ini sehingga mereka menjadi kelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai'. Kamu bukan mereka sedikit pun. Kemudian disebutkan pula di surat Ar-Rum ayat 32. Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Inilah mereka-mereka yang memecah belah agamanya sehingga mereka menjadi kelompok-kelompok dan setiap kelompok akan mempertahankan dan bangga dengan kelompoknya sendiri. Hizbi akan bangga dengan kelompoknya sendiri. Kenapa ini semua terjadi? Jawabannya satu, sederhana, karena mereka menanggalkan Quran dan petunjuk Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang mana yang dijadikan pegangan? Tentu pemahaman Rasulullah SAW, pemahaman para sahabat, pemahaman generasi kedua, pemahaman generasi ketiga. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina. Sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian yang kedua tabi'in, kemudian yang ketiga. Berarti kalau kita ingin berislam yang benar, kembali kepada Quran, sunnah Rasulullah SAW, para sahabatnya, generasi yang kedua, generasi yang ketiga,
kita akan selamat. Berarti ketika mereka memecah belah agama ini, yaitu di saat mereka tidak kembali ke dalam apa? Tidak kembali ke dalam apa? Ke dalam metode beragama yang benar dan tepat, sehingga mereka akan menjadi terkotak-kotak. Berarti ya, nas'alullah al-afwa wal afiyah. Jadi kembali ke sini bahwa wa ma huwa bil hazl, bahwa Al-Qur'an ini bukan mainan, yang bukan mainan yang harus apa menyesuaikan selera Anda, dan bukan mainan yang kamu apa namanya harus otak-atik dengan permainan-permainan puzzle, seperti permainan-permainan puzzle yang harus menyesuaikan dengan selera kita. Oh, maknanya begini nih biar cocok sama kita dengan cocok sama logika kita. Ini bukan mainan, Bung. Ini adalah firman Allah. Maknanya maknanya juga sudah Allah tentukan. Thumma inna alaina bayana, di surat Al-Qiyamah. Penjelasan akan makna Al-Quran itu tanggung jawab kami. Allah menurunkan Al-Quran, Allah menjelaskan maknanya kepada Rasulullah SAW lewat malaikat Jibril, Rasulullah SAW menjelaskan kepada sahabat, sahabat memaknai Al-Quran seperti mereka belajar dari Nabi SAW, kemudian mereka mengajarkan kepada generasi kedua mengajarkan kepada generasi ketiga, dibukukanlah tafsir di situ. Seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari jadi induknya. Lalu tafsir Ibnu Jarir Tabari jadi induk banyak tafsir, ya tafsir apa namanya tafsirnya Ibnu Atiyah, ya banyak akhirnya jadi induk tafsirnya. Seperti Ibnu Jarir itu wafat 310 wafatnya. Berarti kan hidupnya mereka bisa dikatakan nggak jauh dari generasi ketiga itu kan. Kemudian muncul tafsir Imam Ibnu Atiyah yang wafat tahun 549. Namanya tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz. Ada lagi tafsir yang lebih dulu lagi, dan itu namanya tafsir Al-Basit punyanya Imam Al-Wahidi tahun 468. Ya. Ada lagi tafsir Imam As-Sam'ani, disebut tafsir Sam'ani 400, yang wafat 489, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ada lagi tafsir Bahrul Ulum As-Samarqandi tahun 373. Ya. Nah, itu Ibnu Katsir Ustaz ya. Ibnu Katsir itu wafat tahun 774. Al-Qurtubi 641, Al-Baghawi yang Syafi'i itu 516, Al-Baidawi yang banyak dipakai di pesantren-pesantren, mohon maaf NU, ini juga namanya tafsir Al-Baidawi, ya. Namanya Anwarut Tanzil. Al-Baidawi Syafi'i itu wafat tahun 685. Begitulah jamaah dan seterusnya. Kalau kita bahas ini nggak selesai-selesai kan. Gitu. Saya ingin memberikan gambaran bahwa jangan mainan dengan tafsir ini, jangan Quran. Jangan Anda memaknai Quran dengan selera Anda. Ini kayaknya ayat ini harus sesuai dengan logika berpikir kita. Kan sekarang begitu banyak di yang lagi naik daun itu kan Ustadz, nggak usah kita sebutkan namanya kan gitu kan, dia bilang harus sesuai dengan logika kita gitu. Ini ayatnya ini harus disesuai dengan kultur dan budaya masyarakat. Ini mungkin kita Quran mainan apa semaunya Anda sendiri, tidak, wa ma huwa bil hasr, itu bukan mainan. Al-Quran ini validitasnya sudah jelas, substansinya jelas, penafsirannya, metodologinya harus jelas, bukan dengan selera Anda. Bahaya. Rasulullah SAW berfirman di hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan hadis yang sahih, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berbicara tentang Al-Quran dari akal pikirannya, siap-siap tempatmu di neraka jahanam.
Begitu juga berkaitan dengan berhukum dengan Al-Quran. Kita berpaling dari Al-Quran, sengsara hidup kita. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, hidupnya sengsara, sempit. Jadi kewajiban kita berhukum kembali, konflik, masalah, kembalikan kepada Al-Quran dan semisal dengan Al-Quran apa? Sunnah, petunjuknya Rasulullah SAW. Rasulullah yang menjelaskan maknanya. Kembalikan Quran, petunjuk Nabi, sahabatnya, yang kedua, ketiga, generasinya, selamat. Kita nggak akan berselisih umat Islam. Barakallahu fiikum. Kemudian ayat yang ke-15, innahum yakiduna kaida, gitu kan? Innahum, sesungguhnya mereka. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Yaitu orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Orang-orang yang berpaling dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpaling dari wahyu, apa yang mereka lakukan? Yakiduna kaida. Ay liyadfa'u bikaidihimul haqqa wa yu'ayyidul batil. Mereka akan membuat intrik-intrik, mereka akan membuat berbagai macam cara, siasat, pernyataan, atau apapun lah. Mereka akan melakukan berbagai macam cara, strategi untuk apa? Untuk menolak kebenaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan untuk menguatkan kebatilan mereka. Al-Quran. Ini harusnya maknanya begini, bukan begitu. Harusnya Al-Quran ini disesuaikan dengan budaya kita. Ya, harusnya disesuaikan dengan pola budaya kita. Jangan dimaknai Al-Quran ini dengan makna budaya Arab. Nah, mulai itu. Mulai itu. Dan kalau sudah masuk-masuk ke situ, itu tandanya. Dia punya kait, punya tipu daya, punya cara-cara berkomunikasi gitu. Ya, yang terkesan itu indah. Ya, ini jangan dimaknai Quran ini dengan budaya-budaya Arab dong. Ini kalau dimaknai ini kan sesuai budaya Arab. Kita ini beda, kita bangsa Indonesia. Kita adalah bangsa ini dan itu yang harus dimaknai Quran dengan sesuai dengan budaya kita. Rusak dong. Ya, rusak dong. Al-Quran. Tujuannya apa? Ingin menolak kebenaran yang hakiki yang dibawa oleh Al-Quran itu sendiri dan ingin menguatkan kebatilan mereka. Menipu. Lahirlah sekarang orang-orang yang belajar Quran tapi di Barat. Belajar Quran di Amerika, belajar Quran di Belanda, belajar Quran di Kanada. Oh aneh, belajar Quran di tempatnya musuh. Ya. Padahal Allah udah jelas mengatakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara. Yahudi Nasrani tidak bakal suka sama Anda. Hatta tattabi'a millatahum, sampai Anda jadi Yahudi dan Nasrani. Lantas kita belajar dari mereka. Ini sing waras siapa, yang gila siapa. Kan gitu. Na'udzubillah, na'udzubillah. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Allah yang akan menghancurkan mereka. Untuk apa? Li'idharil haq. Allah akan ingin menunjukkan kebenaran ini. Lewat siapa? Lewat orang-orang yang beriman. Yang terus menegakkan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita tegakkan terus. Ini berarti orang-orang yang mengajarkan Quran, Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar, berarti ini adalah orang-orang yang diridhoi, yang ditolong oleh Allah. Nah, pantas kita takut kan gitu kan. Selama kita kode etik, akhlak kita junjung tinggi. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir benci. Lidaf'i ma ja'u bihi minal batil. Orang kafir benci pasti, kita berjuang menegakkan Quran, Sunnah dengan pemahaman yang benar, benci orang-orang ini. Begitu juga orang Islam yang mengikuti pemikiran mereka, benci, salafi-salafi ini, terus bikin julukan-julukan. Ya, itu tanda-tandanya. Para ulama mengatakan ciri pelaku hawa nafsu itu suka bikin julukan-julukan. Buat siapa? Buat mereka yang berjalan di atas kebenaran. Tujuannya apa? Ya untuk menguatkan kebatilan dia. Wa ya'lamu bihadza minal ghalib. Wa ya'lamu bihadza minal ghalib. Fa innal adami ad'af wa aqam min an yughalib qawil alim fi kaidi. Ingin menunjukkan bahwa dialah yang mayoritas gitu ya.
Sedangkan Adami, mereka ini orang kafir ingin menunjukkan bahwa dia orang yang memiliki kebenaran, kekuatan. Anda yang salah, tidak. Tapi Allah akan membalas mereka semuanya. Wa akidu kaida. Allah akan hancurkan mereka. Yaitu wa ya'lama bidzalika minal ghalib. Agar mereka faham dengan ini bahwa siapapun yang akan membuat makar terhadap dakwah yang benar ini, maka Allah yang akan menghancurkan mereka. Kenapa? Fa'innal adami ad'af wa aqar min an yughalibal qawi al-alim fi kaidi. Karena manusia yang membuat makar-makar ini adalah manusia yang lemah. Tidak mungkin dia akan mampu mengalahkan zat yang maha kuat, yang maha mengetahui, zat yang aziz, yang memiliki kekuatan. Tidak mungkin mereka bisa mengalahkan Allah. Jadi selama kita ini yakin bahwa kita berada di atas kebenaran, nggak perlu kita takut sama orang kafir, liberal, orang yang syirik-syirik ini bid'ah-bid'ah, nggak perlu kita takut sama mereka. Karena kita berjalan di atas kebenaran dan kita melakukan kode etik akhlak yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya Allah bilang, "Famahilil kafirina amhilhum ruwaida." Hai apa, tunggulah mereka orang-orang kafir ini nggak lama kok, qalilan, nggak lama. Fasaya'lamuna aqibatu amrihim. Tunggu saja. Mereka sendiri yang akan tahu dampak buruk dari perbuatan mereka. Yaitu apa? Ketika azab itu diturunkan. Maksud dari ayat ini apa? Kita nggak perlu sibuk untuk mengkantor, membantah mereka. Wah, setiap hari sibuk bantahin mereka. Ngapain? Nggak usah sibuk dengan mereka. Sibukkan diri kita untuk mempelajari kebenaran. Ya, sibukkan diri kita untuk mempelajari Quran, Sunnah dengan pemahaman yang benar. Sibukkan diri kita mempelajari akidah yang sahih. Sibukkan diri kita mempelajari apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Sibukkan diri kita dengan mempelajari akhlak yang baik. Dengan demikian secara otomatis akan membantah kebatilan mereka. Keteguhan, kekokohan, kekuatan ini akan menjadikan otomatis membantah mereka secara otomatis. Tapi kalau kita sibuk perhatian dengan mereka, kita lupa ngajarin masyarakat. Akhirnya masyarakat saudara kita ikut dalam arus kebatilan. Waliyahzubillah. Inilah tafsir kita pada hari ini surat At-Tariq. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sangat banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya. Silahkan kita kembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan dan diskusi. Baik, syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Silakan pada jemaah boleh bertanya secara langsung dengan raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kalian silakan. Baik, sudah ada yang raise hand. Kalian silakan kepada Ibu Idar untuk bertanya pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Kemarin saya kedatangan seorang teman. Suaminya sudah meninggal, dan sebelum meninggal suaminya itu sangat membenci Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu diejek. Dia tidak Islam gitu. Tapi waktu sebelum dia meninggal, kata istrinya itu, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tapi nama Muhammad digantinya dengan nama Isa gitu. Apakah dia termasuk Muslim? Tidak, Bu. Bagaimana itu, Ustaz? Tidak. Dan terus pertanyaan selanjutnya, jika dia bukan Muslim, apakah istrinya berhak untuk mewarisi? Gitu, Ustaz. Terima kasih. Ya, Bu. Dia meninggal bukan sebagai orang Islam. Karena orang yang mau masuk Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat yang baku, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa asyhadu anna Muhammadan
Rasulullah. Dia harus mengucapkan ini. Dan dia mengucapkannya dari hatinya. Artinya hatinya ada keinginan untuk masuk Islam, kemudian lisannya mengucapkan itu. Ya, hatinya ada keinginan masuk Islam, kemudian lisannya mengucapkan itu, barulah dia menjadi muslim dan muslimah. Tapi kalau dia mengucapkan umpama asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah, maka dia bukan orang Islam. Berarti dia tidak mengimani Rasulullah SAW. Berarti dia wafatnya apa? Wafatnya dia tetap kafir. Kalau dia wafat sebagai orang kafir, apakah istrinya dapat warisan? Tidak dapat warisan sesen pun. La Jadi yarithul warisan yang kafiru diterimanya bagaimana al-muslim. itu Ustadz? Ya karena dia kan sudah Tidak ada menerima. warisan, tidak ada warisan dan dia tidak berhak dapat warisan. La Jadi dia yarithu al-kafiru al-muslim. Orang kafir tidak mewariskan kepada orang Islam. Tidak ada saling waris mewarisi. jadi sebenarnya dia tidak berhak mengambil harta suaminya, begitu ya Ustadz? Dia tidak berhak. Kembalikan kepada keluarganya yang kafir. Oh gitu. Bagaimana dengan pensiunnya Ustadz? Sama saja. Kembalikan ke keluarga. Oh gitu. Ya berarti hilang. Ya Ya, Ustadz, makasih. Tapi ya saya kira sama-sama. saya tidak berani mengatakan Ya, karena mungkin dia dulu menikah karena ya, mau hidup senang begitu. Jadi ya sekadar ya. pengetahuan saya Makasih untuk Ibu. makasih Makasih Ustadz. Ibu. Kita kasih kesempatan yang Khairan. lainnya. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kami silakan kepada jemaah yang lain bisa bertanya kepada Ustaz. Baik, pada Umu Firly kami persilahkan. Ya, Tayyib Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiik Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiki barakallah. Mungkin Silakan. iya, mungkin pertanyaan Ana masih terkait dengan Ibu Ida sebelumnya tadi terkait seorang yang masuk Islam. Eh, apakah hanya mencukupkan diri seorang yang mu'alaf itu mengucapkan syahadat seperti itu, Ustadz? Karena 2 minggu yang lalu tetangga saya itu Fulan yang basically-nya memang dia tuh Nasoro seperti itu, tapi waktu 2 minggu yang lalu disiarkan oleh keluarganya lewat grup seperti itu, tanggal 15 dia mu'alaf dengan dibantu Mudin seperti itu, tanggal 18 meninggal. Ya, yang kami tanyakan waktu dari dia kalau benar ini, wallahu alam kami juga tidak tahu karena meninggalnya bukan di tempat anaknya itu. Nah, jeda waktu dari tanggal 15 ke tanggal 18 ini apakah dia hanya bisa mereka mencukupkan hanya dengan syahadat tapi tidak melakukan hal-hal yang lain semampunya, misalkan sholat seperti itu. Mereka sangat bangga dengan apa namanya kondisi si Fulan tersebut seperti itu. Kejadian seperti ini bagaimana ya? Oke, Bu, paham. Ya, Yang Ibu tanyakan bagaimana hukumnya pandangan Islam gitu ya. betul, siap seperti itu Iya, Ustaz. ya, terima Iya, kasih Ibu. Intinya gini, si fulan non-muslim, lebih umum bahasa kita ya, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Katolik, Kristen, apapun, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Non-muslim. Kemudian dia masuk Islam. Gimana caranya dia mau masuk Islam? Yaitu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan keinginan dari dalam hati bahwa dia ingin masuk Islam. Lalu terucaplah 2 kalimat syahadat.
Selesai dia mengucapkan syahadat, maka dia menjadi muslim dan muslimah. Lalu setelah itu tak lama dia meninggal, maka meninggalnya dia meninggal sebagai muslim, maka dia berhak mendapatkan hak-haknya seperti kaum muslimin yang lainnya ketika wafat. Yaitu dimandiin, dikafani, disolati, didoakan, disebutkan kebaikannya, alhamdulillah. Tidak boleh dibicarakan keburukan-keburukan lain. Didoakan semoga Allah mengampuni kebaikannya dia selama di dalam Islam yang waktunya pendek ini. Itulah bersikap. Ya, wallahu a'lam. Ini Ustadz, apakah hanya dengan mencukupkan mengucapkan syahadat tapi tidak kemudian diikuti dengan sholat itu apa bisa menjadi Ya, dia yang dikategorikan muslim gitu ya. Dia dikategorikan muslim cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selebihnya, apakah dia rajin sholat, apakah dia bayar zakat, apakah dia melakukan ketaatan, itu kan urusan dia sama Allah. Yang jelas dia ahlul kiblah. Dia orang yang satu kiblat sama kita. Dia muslim. Kita tidak berhak memvonis orang kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terus kita vonis lagi dia tetap kafir. Kenapa? Karena dia nggak sholat. Nggak bisa. Karena dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seperti apa? Seperti kasus Abdullah bin Ubay bin Salul. Al-Quran sudah mengatakan bahwa Ibnu Ubay ini pembohong. Dia ini hatinya tidak ada Islam. Tetapi karena mulutnya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Rasulullah SAW memberlakukan Ibnu Ubay selayaknya orang Islam. Ya, begitulah itu. Baik, Ustadz. Wah. Jazakallahu barakallahu fiik. Silahkan yang lainnya. Baik, syukur atas jawabannya. Kami silakan pada jemaah yang lain. Jika ada pertanyaan. Baik, Umu Amar, kami silakan. Jazakumullahu khairan, Ustadz. Ingin bertanya tentang makna dari surat At-Tariq ayat 15 tadi, Ustadz, yang sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Di sini kita kan mengetahui bahwa seperti yang Ustadz jelaskan juga, kalau seorang itu dapat takdir yang Allah kehendaki. Nah, kalau kita melihat Ustadz, orang biasanya sudah belajar, ngajinya bagus, dan misalnya di kalangan masyarakat sekitar, dia juga dikenal sebagai seorang muslim yang cukup baik. Tetapi di akhirnya, terkadang malah akhirnya jadi pelan-pelan dan pasti sepertinya dia mengikuti atau mengatakan apa-apa yang dikatakan orang kafir dan membenarkannya, Ustadz. Terkait dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang mukmin, bagaimana menyatukan 2 kontroversi yang tidak diketahui ini, Ustadz? Yang jelas, dia meninggal sebagai muslim. Dia meninggal sebagai orang yang beriman. Statusnya dia sudah meninggal. Maka kewajiban kita adalah, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih, jika ada saudara Anda yang meninggal, maka jangan mengucapkan apapun kecuali kebaikan. Dan doakanlah. Ya. Dengan istaghfiru li akhikumul mayyit. Sudah mintakan ampun kepada Allah untuk saudaramu ini. Ya sudah, doakan saja. Dulu dia berbuat begini, ya kita tidak tahu. Yang jelas sudah wafat ke orangnya. Kita doakan saja. Kalau orangnya masih hidup, ini ceritanya lain. Kalau orangnya masih hidup, terus orangnya ada di hadapan kita, atau orangnya mampu kita berkomunikasi sama dia, kita akan telepon dia. Kita akan duduk sama dia. Benarkah Anda mengatakan demikian dan demikian? Oh iya. Nah, kalau kita memahami kebenaran itu dengan baik, nasihati dia dengan nasihat yang baik.
Berikutnya, itu pun kita bukan, tugas kita ini nasihat. Tugas kita bukan untuk memvonis orang seperti pengadilan. Kita ketok, oh dia melakukan, membenarkan begini-begini, ini kan tidak boleh, ini tanda kekufuran. Kita ketok, tok, kamu kafir. Nah, nggak boleh. Kita bukan seperti itu. Wa ma'ala rasuli illal balagh. Utusan ini cuma nyampein. Ad-dinun nasihah. Islam ini cuma nasihat. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Wahai Yahudi dan Nasrani, ayo kemari kepada kalimat yang sama, visi yang sama, tujuan yang sama antara kita semuanya. Ayo, kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Nasihat semua Islam. Oh, si Fulan melakukan ini kan bisa mengeluarkan keimanan. Terus kita mengatakan, Fulan kamu sudah kafir lu. Nggak boleh, Ibu. Tidak. Kita tidak disuruh seperti itu. Ya, kita cuma menasehati, menyampaikan kebenaran. Ya, kalau masih hidup ya kita doakan, kita nasihati. Kalau sudah wafat ya sudah, kita doakan saja karena meninggalnya beliau sebagai seorang Islam. Wallahu a'lam. Iya, Ustadz. Ustadz ada satu lagi, tapi mohon maaf kalau pertanyaannya ini salah, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ingin bertanya, ketika saya membaca lebarnya satu langit itu dengan langit yang di atasnya 500 tahun perjalanan. Apakah 500 tahun perjalanan ini seperti perjalanan di dunia? Maksudnya seperti itu, Ustadz? Mohon pencerahannya. Jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu secara pasti, Ibu. Ketika para ulama menjelaskan, para sahabat menjelaskan antara langit satu dengan yang lain. Yang jelas, satu tingkatan dengan satu tingkatan yang lain itu seperti bainas sama'i wal ard, seperti antara langit dan bumi. Ya kan? Seperti langit dan bumi. Wallahu a'lam. Kita bicara kepastian jarak itu kita tidak tahu pasti. Yang kedua, manfaatnya apa? Kita mempelajari itu buat kita. Manfaatnya apa? Kita cukup tahu bahwa langit ini ada 7 dan jarak antara langit satu yang langit yang lain itu ya seperti jarak antara langit dengan bumi dengan langit. Isinya apa? Nanti di sana ada kehidupan enggak? Ada warteg enggak di sana? Wah, wis urusan ngapain kita bicara gitu-gituan. Ya kan enggak menambah amal. Ya. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, jazakumullahu khairan. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Oke, silakan pada jemaah yang lain jika hendak bertanya pada Ustaz. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan Ustaz yang masuk. Alhamdulillah. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.